teman-teman, selamat datang di pembelajaran geografi kali ini. Kita akan membahas salah satu materi yang gak cuma penting buat ujian, tapi juga penting banget buat kehidupan kita sehari-hari, yaitu hidrosfer. Kalau kalian dengar kata hidrosfer, apa yang kebayang? Air laut yang luas, sungai yang mengalir deras, atau hujan yang turun dari langit? Nah, semua itu bagian dari hidrosfer, yaitu lapisan air yang menyelimuti bumi. Air memegang peranan besar dalam menjaga keseimbangan kehidupan. Tanpa air, gak akan ada tumbuhan yang tumbuh, hewan yang bertahan hidup, atau manusia biasa yang beraktivitas dengan normal. Bahkan, hampir 3/4 permukaan bumi kita tertutup oleh air loh. Karena itu, memahami hidrosfer bukan cuma soal mengenal jenis-jenis perairan, tapi juga tentang bagaimana air itu bergerak, berubah bentuk, dan berpengaruh terhadap kehidupan di bumi. Di video ini kita akan kupas tuntas mulai dari pengertian hidrosfer, komponen-komponennya, persebaran air di bumi, siklus hidrologi, manfaat hidrosfer, sampai tantangan dan solusi pelestariannya. Siap belajar bareng? Yuk kita mulai. Teman-teman, kata hidrosfer berasal dari bahasa Yunani, hidro yang artinya air, dan sphaira yang berarti lapisan atau bola. Jadi hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi. Tapi jangan bayangkan cuma air laut ya, karena hidrosfer itu mencakup semua bentuk air, baik cair, padat, maupun gas. Air laut dan samudra, sungai, danau, air tanah, gletser di kutub, bahkan uap air yang ada di atmosfer, semuanya termasuk ke dalam hidrosfer. Tanpa hidrosfer, bumi kita nggak akan seperti sekarang. Bayangkan, gak ada hujan, gak ada sungai, gak ada air minum. Tumbuhan gak bisa hidup, hewan gak bisa bertahan hidup, dan manusia pun akan kesulitan. Makanya air disebut sebagai sumber kehidupan. Seluruh ekosistem di bumi, mulai dari darat sampai laut, bergantung pada keseimbangan hidrosfer. Keren kan gimana Tuhan menciptakan sistem yang begitu sempurna. Nah, sekarang kita bahas sebenarnya apa aja sih yang termasuk dalam hidrosfer. Yang pertama, laut dan samudra. Bagian ini menutupi sekitar 71% permukaan bumi. Laut dan samudra menyimpan hampir seluruh air di planet ini, sekitar 97%. Selain jadi penyimpan air terbesar, laut juga berfungsi sebagai pengatur suhu bumi, penghasil oksigen lewat fitoplankton, dan pengatur pola cuaca global. Yang kedua, sungai dan danau. Nah, ini adalah sumber air tawar di permukaan bumi. Air sungai berasal dari hujan yang mengalir ke laut, sedangkan danau bisa terbentuk alami atau buatan. Air sungai dan danau dimanfaatkan untuk air minum, pertanian, transportasi, hingga PLTA. Yang ketiga itu gletser dan es kutub. Meskipun jarang kita lihat langsung, tapi gletser dan es di kutub utara dan selatan menyimpan sekitar 2% air dari total air di bumi. Kalau lapisan es ini mencair karena pemanasan global, bisa menyebabkan kenaikan permukaan air laut dan tenggelamnya pulau-pulau kecil. Yang keempat yaitu air tanah. Ini air yang tersimpan di bawah permukaan bumi yang bisa diambil lewat sumur. Air tanah jadi sumber penting bagi masyarakat, terutama di daerah yang jauh dari sungai. Dan terakhir yaitu uap air di atmosfer. Meskipun jumlahnya kecil, tapi inilah yang berperan besar dalam pembentukan awan, hujan, dan cuaca. Semua komponen ini saling berhubungan membentuk sistem air yang kompleks dan menakjubkan. Nah, sekarang kita bahas bagaimana air tersebar di bumi. Tahukah kamu, di seluruh air di planet ini, 97% adalah air asin yang ada di laut dan samudra. Sedangkan air tawar hanya 3% saja.
dan dari 3% itu, sebagian besar tersimpan sebagai es di kutub sekitar 2%, dan hanya 0,3% yang benar-benar ada di permukaan, seperti sungai dan danau, serta bisa langsung digunakan manusia. Artinya, air yang benar-benar bisa diminum jumlahnya sangat kecil. Selain itu, air tidak tersebar secara merata. Ada daerah yang punya sumber air melimpah seperti Indonesia, tapi ada juga yang gersang dan kekurangan air, seperti di Timur Tengah. Perbedaan ini dipengaruhi oleh iklim, topografi, vegetasi, dan aktivitas manusia. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Itu proses alam yang luar biasa penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan di bumi, yaitu siklus hidrologi. Kalian pernah nggak mikir, air yang kita minum hari ini mungkin adalah air hujan yang jatuh ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Nah, hal itu bisa terjadi karena air di bumi selalu berputar dan mengalami perubahan bentuk secara berulang-ulang. Proses perputaran air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Inilah yang disebut siklus hidrologi. Siklus ini menjaga agar jumlah air di bumi tetap seimbang, tidak bertambah dan tidak berkurang, hanya berpindah tempat dan berubah wujud. Yuk kita pelajari setiap tahapnya satu persatu. Nah, proses pertama dalam siklus hidrologi dimulai dari evaporasi, seperti yang teman-teman lihat di gambar, yaitu perubahan wujud air dari perubahan cair menjadi gas atau uap air. Evaporasi terjadi ketika sinar matahari memanaskan permukaan bumi, terutama di wilayah laut, danau, sungai, rawa, dan tanah basah. Semakin tinggi suhu udara, semakin banyak molekul air yang bergerak cepat, hingga akhirnya lepas dari permukaan dan naik ke atmosfer dalam bentuk uap air. Namun, bukan hanya dari perairan saja, tumbuhan juga ikut berperan penting melalui proses yang disebut transpirasi, yaitu penguapan air dari puri-puri kecil pada daun yang disebut stomata. Saat matahari bersinar, daun melepaskan uap air ke udara untuk menjaga keseimbangan suhu dan proses fotosintesis. Gabungan antara evaporasi dan transpirasi disebut sebagai evapotranspirasi dan merupakan penyumbang besar terhadap jumlah uap air di atmosfer. Selain itu, ada juga sublimasi, yaitu proses di mana es atau salju di daerah kutub atau pegunungan tinggi langsung berubah menjadi uap air tanpa melewati fase cair terlebih dahulu. Jadi, dari berbagai sumber inilah uap air di atmosfer terus bertambah dan naik menuju lapisan udara yang lebih tinggi. Setelah uap air naik ke atmosfer, suhunya mulai menurun karena tekanan udara di ketinggian semakin rendah. Uap air yang dingin akan kehilangan energi panasnya, lalu berubah kembali menjadi titik-titik air kecil. Proses perubahan uap air menjadi cair, inilah yang disebut kondensasi. Titik-titik air hasil kondensasi kemudian berkumpul dan membentuk awan. Awan ini bisa sangat bervariasi bentuk dan warnanya, tergantung suhu, kelembapan, serta arah angin. Awan tipis berwarna putih menandakan kandungan air yang sedikit, sementara awan tebal dan kelabu menandakan uap air yang sangat banyak. Pada proses ini juga sering terbentuk kondensasi, yaitu partikel kecil seperti debu, garam laut, atau asam yang menjadi tempat menempelnya butiran air. Tanpa adanya inti kondensasi ini, awan tidak akan mudah terbentuk. Kondensasi adalah tahapan penting yang menentukan terbentuknya hujan. Semakin besar butiran air dalam awan, semakin berat pula awannya, dan semakin besar kemungkinan terjadinya presipitasi. Setelah awan terbentuk, angin yang bertiup di atmosfer akan menggerakkannya dari satu tempat ke tempat yang lain. Proses perpindahan massa udara yang membawa awan ini disebut adveksi. Adveksi memungkinkan uap air yang awalnya berasal dari laut berpindah jauh ke wilayah daratan, bahkan bisa ratusan kilometer jauhnya. Misalnya, awan yang terbentuk di atas Samudra Hindia dapat terbawa angin hingga ke wilayah pegunungan di Indonesia bagian barat.
Saat awan tersebut menabrak lereng gunung, udara dipaksa naik ke atas dan mengalami pendinginan lebih lanjut. Akibatnya, uap air di dalam awan mengembun lebih banyak dan akhirnya turun sebagai hujan di daratan. Proses adveksi ini sangat penting untuk pemerataan air di bumi. Tanpa adveksi, mungkin sebagian besar hujan hanya akan terjadi di laut dan daratan menjadi kering. Selain itu, adveksi juga berperan dalam membentuk berbagai fenomena cuaca seperti badai, angin monsun, atau hujan musiman. Nah, tahap berikutnya adalah presipitasi, yaitu proses ketika butir-butir air dalam awan menjadi cukup besar dan berat sehingga jatuh ke permukaan bumi akibat gaya gravitasi. Presipitasi paling umum berbentuk hujan, tetapi di wilayah tertentu juga bisa berupa suhu hujan, es, atau embun beku, tergantung pada suhu atmosfer dan kondisi lingkungan. Presipitasi terjadi ketika awan sudah mencapai titik jenuh, artinya kandungan airnya sudah tidak bisa ditampung lagi. Saat itu, titik-titik air kecil saling bertabrakan dan bergabung menjadi butiran air yang lebih besar. Ketika ukurannya sudah cukup berat, maka air tersebut jatuh sebagai hujan. Namun, tidak semua air hujan sampai ke permukaan bumi. Sebagian menguap kembali ke udara sebelum menyentuh tanah, terutama di daerah panas atau kering. Fenomena ini disebut virga. Sedangkan di daerah pegunungan, hujan yang turun bisa berubah menjadi salju ketika suhu di bawah 0 derajat Celcius. Presipitasi merupakan tahap utama yang mengembalikan air ke permukaan bumi, mengisi sungai, danau, tanah, serta air tanah. Inilah awal mula terbentuknya sumber air yang kita gunakan sehari-hari. Setelah hujan turun, sebagian air akan mengalir di permukaan bumi menuju tempat yang paling rendah, membentuk sungai, dan akhirnya bermuara ke laut. Proses inilah yang disebut runoff atau aliran permukaan. Air hujan yang tidak sempat diserap oleh tanah biasanya langsung mengalir melalui parit, sungai, atau selokan. Selain itu, sebagian air juga meresap ke dalam tanah melalui proses infiltrasi, membentuk air tanah yang menjadi cadangan penting bagi kehidupan. Air tanah ini nantinya dapat keluar kembali ke permukaan melalui mata air atau diserap akar tumbuhan. Runoff memiliki peran penting dalam siklus hidrologi karena membantu mengembalikan air ke laut agar siklus dapat berlangsung kembali. Namun, jika vegetasi di daratan berkurang, misalnya akibat penebangan hutan, runoff bisa meningkat drastis dan menyebabkan banjir. Tanah yang tertutup beton juga menghambat proses infiltrasi sehingga air tidak dapat meresap dan lebih banyak mengalir di permukaan. Dengan demikian, menjaga keseimbangan antara runoff dan resapan air sangat penting agar ketersediaan air tanah tetap terjaga dan risiko bencana alam bisa dikurangi. Setelah air kembali ke laut atau sungai, proses siklus hidrologi tidak berhenti di situ. Panas matahari kembali menguapkan air dari permukaan laut, memulai siklus baru yang terus berulang tanpa henti. Inilah yang membuat siklus hidrologi disebut sebagai sistem tertutup, karena jumlah air di bumi relatif tetap, hanya bentuk dan lokasinya yang berubah. Air yang menguap di suatu tempat bisa kembali turun di tempat lain, bahkan di benua yang berbeda. Siklus ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti angin, suhu, tekanan udara, topografi, dan vegetasi. Semua faktor ini menentukan seberapa cepat atau lambat air berpindah dari satu tahap ke tahap berikutnya. Nah, teman-teman, dari semua proses tadi bisa kita simpulkan bahwa siklus hidrologi adalah sistem alam yang menjaga keseimbangan air di bumi. Tanpa siklus ini, tidak akan ada air bersih, tidak akan ada hujan, dan tentu saja kehidupan tidak bisa berlangsung. Hidrosfer punya banyak manfaat buat kehidupan di bumi, yaitu menyediakan air bersih untuk manusia, hewan, dan tumbuhan, sebagai sumber energi seperti PLTA, menjadi sarana transportasi dan perdagangan, menjadi sumber pangan seperti ikan
otomatis, menjadi sumber pangan seperti ikan, rumput laut, dan garam, serta berfungsi sebagai pengatur iklim dan cuaca buruk. Bayangkan kalau air tidak ada, tidak akan ada sawah yang hijau, laut yang indah, dan kehidupan yang seperti sekarang. Sayangnya, hidrosfer saat ini sedang menghadapi banyak tantangan. Pencemaran air, baik dari limbah industri maupun rumah tangga, mengancam kehidupan makhluk air. Perubahan iklim membuat curah hujan tidak menentu, kadang banjir, kadang kekeringan. Krisis air bersih melanda banyak wilayah karena distribusi air yang tidak merata. Eksploitasi air tanah berlebihan bisa membuat tanah ambles dan kerusakan daerah tangkapan air akibat penebangan hutan menyebabkan banjir dan longsor. Tapi kita masih bisa berbuat banyak, mulai dari hal kecil seperti menghemat air saat mandi atau mencuci, menanam pohon dan menjaga hutan, tidak membuang sampah ke sungai, mengolah limbah rumah tangga dengan baik, dan yang paling penting, menyebarkan kesadaran bahwa menjaga air berarti menjaga kehidupan. Nah, teman-teman, dari pembelajaran ini kita tahu bahwa air adalah sumber kehidupan dan hidrosfer adalah salah satu sistem terpenting yang menjaga keseimbangan bumi kita. Bayangin aja, tanpa air gak akan ada tumbuhan yang tumbuh, gak ada hewan yang bisa bertahan hidup, dan manusia pun gak akan bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Semua makhluk hidup di bumi bergantung pada air. Karena itu, hidrosfer bukan hanya sekedar materi pelajaran, tapi juga pengingat bahwa kita punya tanggung jawab besar untuk menjaga kelestarian air di bumi. Mulai sekarang, yuk kita biasakan menghemat air, misalnya dengan menutup kran saat tidak digunakan, menampung air hujan untuk menyiram tanaman, atau menggunakan air secukupnya saat mencuci dan mandi. Hal kecil seperti ini mungkin terlihat sepele, tapi kalau dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa bagi bumi. Selain itu, jangan buang sampah sembarangan, terutama ke sungai dan laut. Karena ketika air tercemar, bukan cuma ikan yang rugi, tapi juga kita sebagai manusia. Air bersih yang semakin berkurang bisa mengganggu kesehatan, pertanian, bahkan kehidupan ekonomi masyarakat. Kita juga bisa ikut menjaga lingkungan sekitar, menanam pohon, membuat sumber resapan, dan menjaga daerah aliran sungai, agar siklus hidrologi tetap berjalan seimbang. Pohon itu ibarat penjaga air di bumi. Akar-akarnya membantu menyerap air hujan dan mengurangi banjir, sekaligus menjaga cadangan air tanah. Ingat, sekecil apapun tindakanmu akan membawa dampak besar bagi bumi. Kalau bukan kita yang mulai sekarang, siapa lagi? Karena bumi ini bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk generasi yang akan datang. Terima kasih sudah belajar bareng hari ini. Semoga dari pembelajaran ini kita nggak cuma paham konsep hidrosfer, tapi juga sadar pentingnya menjaga keseimbangan alam. Sampai jumpa di video pembelajaran geografi berikutnya. Tetap semangat, tetap peduli, dan harus jaga bumi kita bersama.